adapun relatif berbeda. Nah, dari sejarah itulah kemudian kita bisa duplikasi ya, jika masalahnya sama, mungkin cara menanggulanginya bisa sama, bisa jadi berbeda. Maka dari awal mesti kita pahami bahwa tidak ada satupun metode yang terbaik. Tidak ada satupun metode yang terbaik. Itu kenapa kemudian Rasulullah SAW pun nggak ngasih kan metode menghafal Quran ala Rasulullah SAW, misalnya seperti itu. Ada, karena memang hal yang sifatnya manhaji itu terutama dalam menghafal Quran itu bebas, gitu. Bebas, nggak ada peraturan tertentu. Wallahualam, bagaimana kemudian para pemateri menyampaikan metode tentang ziyadah, tapi yang jelas banyak sekali metode ziyadah dari yang landai-landai biasa-biasa sampai ke yang aneh-aneh gitu ya. Yang aneh-aneh itu ya banyak, apa misalnya nggak tahu kemana sempat ada yang nyinggung, mungkin nggak ada tapi ya, nyinggung metodenya Sulaimaniyah nggak? Ada Ustadz? Ya, ketika metode ziyadah ada yang nyinggung punya Sulaimaniyah nggak? Belum ada sepertinya. Belum ada ya. Itu kan kayak metode yang ya relatif aneh banget gitu. Ketika harus ngafal dari halaman 20 dulu. Kan setiap juz tuh ada 20 halaman. Itu dimulai dari halaman 20. Halaman 20 juz 1. Berarti mulai dari waqalu kunuhu dan au nasara tahtadu. Itu hari pertama nyetor itu. Hari kedua kemudian nyetor halaman 20 juz 2. Artinya falamma fasala talutu bil juludi qala innallaha mubtaliikum binahar fama syariba minhu falaysa minni. Besok hari ketiganya nyetor juz 3 halaman 20. Qul amanna billahi wa ma unzila alaina. Itu kan relatif aneh. Dipikir kenapa gitu kan? Tapi ya itu diterapkan, dan yaitu bahkan diterapkan di berbagai negara loh, di berbagai negara dan di berbagai di ratusan lembaga, bahkan mungkin sudah ribuan sekarang sebenarnya. Jadi sangat aneh-aneh karena memang perbedaan pengalaman. Yang jelas menurut saya semakin banyak lah sini materi semakin baik, karena itu tadi tidak ada metode yang paling cocok. Nanti mungkin di sini saya juga, karena ini ya mungkin sharing juga ya teman-teman, jangan hanya nanya doang, sharing dong gimana pengalaman untuk murojaah ini. Pertama, baik saya mulai share screen mungkin. Oke. Ya. Sudah kelihatan kah? Oh, bukan. Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Oke, siap. Baik. Yang jelas pada sore hari ini saya mendapat jadwal untuk membahas tentang keseimbangan antara ziyadah dan murojaah. Jadi judul ini sudah ini ya, sudah kayak apa, mengarahkan banget gitu. Maksudnya nggak kalau kita ngomong dalam penelitian itu kayak sudah menunjukkan ini arahnya dibawa kemana gitu ya. Keseimbangan ziyadah dan murojaah. Berarti judul ini kurang lebih dibuat karena mikirnya masing-masing dari metode-metode kemarin, metode ziyadah yang disampaikan oleh sekian pemateri itu tidak bisa berdiri sendiri. Demikian pula metode-metode murojaah kemarin juga tidak bisa berdiri sendiri. Secara umum saya tidak mengikuti apakah yang ini juga sudah disampaikan atau belum, tapi semoga belum. Nanti kalau sudah silahkan berbagi juga bagaimana teman-teman yang lain. Ziyadah versus murojaah. Ziyadah itu adalah sesuatu yang mengantarkan kita kepada puncak surga yang didamba. Membangun petak demi tangga
Jalan mudah bertangga dengan baginda dengan mengukir setiap ayatnya di dada. Kalau kita melihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menyatakan yuqalu li sahibil Quran, akan dikatakan nanti kelak di hari kiamat ketika seseorang sudah dihisab, yuqalu li sahibil Quran, dia akan dikatakan kepada orang yang memiliki Al-Quran, sahibnya Al-Quran, penghafal Al-Quran, para pembaca Al-Quran. Dikatakan apa? Dikatakan iqra, bacalah. Wartaqi, dan naiklah. Bacalah, naiklah. Warattil kama kunta turattil fi dunya. Fa inna manzilataka 'inda akhir ayatin taqra'uha. Karena sesungguhnya karena sebenarnya tempatmu di surga itu sesuai dengan ayat yang engkau baca. Pertama, tentu kita meminta kepada Allah harus kita digolongkan dulu nih, termasuk sahibul Quran dulu. Pertama di sini dulu. Sahibul Quran. Semua hadis tentang penghafal Al-Quran itu mungkin bermakna baik sekaligus bermakna buruk. Sekali lagi ya, semua hadis yang berbicara tentang dimaknai sebagai penghafal Quran dengan redaksinya itu bisa bermakna baik, bermakna buruk. Misalnya, Qari'ul Quran. Qari'ul Quran, kata Qari'ul Quran itu dipakai oleh Rasulullah SAW dalam dalam hadis man qara al-Quran, misalnya man qara al-Quran faqadis tudriyatin nubuwah baina katifai. Orang yang baca Quran, yang hafal Quran itu seakan-akan sudah mendapatkan posisi nubuwah. Wairu annahu lam yuha ilahnya saja dia tidak diberi kenabian, tidak diberi wahyu gitu ya. Itu menggunakan kata qaraah. Tetapi di sisi lain, hadis yang menyatakan orang yang pertama kali masuk neraka, itu siapa? Qari'ul Quran juga. Qari'ul kata qara'a juga, menggunakan kata qara'a. Yang menggunakan kadzabta itu loh. Dermawan, kadzabta, kemudian mujahid, kadzabta, Qari'ul Quran, kadzabta karena dia tidak tulus. Itu kan menggunakan kata qara'a. Demikian pula hamilul Quran misalnya. Hamilul Quran selain dipakai di hadis-hadis yang memuji tentang ahlul Quran, juga digunakan untuk Untuk ini yang di surat Jumat, surat Jumu'ah. Wa mathalul ladzina humilut taurata tsumma lam yahmiluha. Kemudian ada juga hadis hamilul Quran yang makan dengan Qur'annya, itu juga menggunakan kata hamilul Quran. Kemudian apalagi? Ya, tapi untuk kata sahibul Quran ini, saya belum pernah menemukan hadis yang menggunakan kata sahibul Quran kemudian konteksnya negatif. Maka kalau suruh milih redaksi doa, saya lebih sepakat sahibul Quran. Begitu. Nah, pertama kita meminta kepada Allah dulu jika termasuk sebagai sahibul Quran. Karena kalau sudah sahibul Quran, dapat tuh fasilitas setelahnya. Nanti dia akan suruh naik sesuai dengan ayat yang sudah dibaca, dihafal, dan diamalkan ketika di dunia. Maka dari hadis tadi, Iqra warattil wartaqi tadi, Iqra wartaqi warattil itu tadi, itu Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha memahami bahwa jumlah derajatnya atau jumlah tingkatannya surga itu sesuai dengan ayat Al-Qur'an. Jadi bukan 7 itu bukan tingkatan surga itu. Tapi tingkatnya surga itu sesuai dengan jumlah ayat Al-Quran. 6.236. Nah, setiap orang baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wan nazi'ati ghurqa. Naik tuh 1 derajat surga. Wan nasyitati nashta. Naik lagi 1 derajat surga. Segitu terus sampai akhir ayat. Dan disitulah maka kemudian jalur Al-Quran ini adalah selain jalur terbaik juga jalur yang sangat mudah untuk mencapai derajat surga, mencapai puncak surga bersama baginda Nabi besar Muhammad SAW. Karena setiap ayat kita berjuang menghafal setiap ayat, membaca setiap ayat, mengamalkan ayat itu, naik 1 derajat surga. Tapi nih di mana-mana yang namanya mendapatkan itu jauh lebih mudah daripada menjaga. Yang namanya menjaga itu jauh lebih sulit daripada hanya sekedar dapat. Ibarat membangun rumah kita, jangan sampai kita sibuk bangun dinding, bangun atapnya, tapi justru di saat yang sama kita sambil merusak lantai dan fondasi. Artinya, jangan sampai kita sibuk ziyadah, tapi kemudian murojaahnya hilang. Kalau kemudian misalnya kita ikut hadis ini nih ya, nggak jalan. Ya, baik. Kita ke slide ini dulu. Pertama ke ziyadah dulu. Bersegera untuk khatam. Nah, kenapa? Bersegera untuk khatam. Ini keluar. Pertama, penting nggak sih sebenarnya bersegera untuk khatam itu? Ya, bentar. Ini tiba-tiba keluar. Ya. Penting nggak sih sebenarnya bersegera untuk khatam itu? Bukannya kita semakin lama dengan Al-Quran, artinya kita semakin semakin lama dengan Al-Quran, kita kan cinta sama Quran. Kenapa kita nggak berlama-lama aja sama Quran, ngafalnya juga kita lama-lamakan gitu. Kan kita cinta sama Quran. Nah, itu kalau menurut saya kayak gitu itu alasannya orang malas. Ya. Emang yang ngafalnya Quran cepat-cepat itu nggak cinta sama Quran gitu. Justru itu kita berusaha untuk mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka orang-orang yang takut, memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Bersegera dalam kebaikan-kebaikan. Dan mereka berlomba-lomba dalam memperolehnya. Nah, Quran kalau ngomong Quran itu kebaikan bukan? Yo kebaikan. Maka bersegera untuk selesai Quran. Duluan ngafal Quran. Berlomba-lomba duluan siapa yang dulu. Misalnya kita berkompetisi dengan teman. Itu adalah suatu kebaikan. Justru kalau lihat ayat ini di surah An-Nur ini, semakin takwa seseorang, maka semakin dia ingin bersegera untuk melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kita lihat tafsirnya. Ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah kemudian menafsirkan, ulaika yusari'una fil khairat ay fit ta'at. Dalam setiap ketaatan, orang yang bertakwa, orang mukmin hendaklah senantiasa bergegas. Bergegas itu bukan hanya kalau berlomba-lomba mungkin ini ya, harus ada kompetitornya. Lah kalau yusari'un itu ya kita berlomba dengan diri kita sendiri. Ono saingan ya tetap berlomba-lomba, tetap bersegera. Agar semakin cepat mendapatkan kebaikan itu. Ya karena kita nggak tahu kapan kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita cepat, semakin kita misalnya kita kemudian menyiapkan kematian di waktu yang dekat, kan kita harus segera menyelesaikan Al-Qur'an. Wa hum sabiqun ahsan ma qila fi annahum yasbiquna ila uqatiha. Waktunya pun juga bersegera, berlomba-lomba. Jadi, simpulannya bahwa kita pengen segera khatam, pengen segera selesai 30 juz, bukan karena kita tidak cinta, lantas tidak mau berlama-lama dengannya, tapi karena kita harus sesadar-sadarnya bahwa kita sudah terlalu banyak membuang usia. Bahwa seharusnya
Quran ini sudah kita dapat dari dulu, tetapi karena kita berlama-lama dengan hal yang melalaikan dari Al-Quran, maka sekarang saat kita sadar, kita harus segera menyelesaikan itu, kita harus segera menuntaskan itu, karena kita tidak tahu kapan kita harus bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, cepat-cepat hatam. Tadi cepat-cepat hatam ya. Semakin cepat semakin baik. Tetapi jangan sampai lupa bahwa kita juga punya kewajiban murojaah. Innama mathalu sahibil Qur'an kamathalil ibil al-mu'aqqalah. In ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Permisalan sahibul Quran itu seperti unta yang diikat. Jika dia diikat, ya dia tetap. Jika ikatannya dilepaskan, ya dia pergi. Kayak kalau boleh saya ibaratkan kita beli kambing dah, ya beli kambing nih, beli kambing itu kan relatif lebih gampang. Asalkan kita punya duit, dapatlah kambing. Pergi ke pasar, dapatlah kambing. Nah, kemudian kita bawa kambing itu pulang. Besok kita pengen beli kambing lagi. Kemarin beli 5, sekarang pengen beli 5 lagi. Oke, beli 5. Beli 5 kita bawa pulang lagi. Kalau kambing yang kemarin, 5 itu tidak diikat, tidak kita taruh di kandang yang sesuai, di tempat yang sesuai, hilang nggak? Hilang. Kita beli 5, besok kambing kita tetap 5, meskipun nambah terus. Sama seperti hafalan seperti itu. Dapat hafalan itu gampang, asalkan kita meluangkan waktu, kita ada kemauan, pasti dapat. Meskipun satu ayat, 2 ayat, asalkan mau meluangkan waktu, dapat pasti. Nah, tapi kalau itu hafalan itu tidak diikat, kita besok nambah, nggak diikat. Ya yang kita dapat yang hari itu. Nah, karena itu sudah dari sononya ya kayak gitu itu, hukum kayak gitu itu sudah dari sononya, maka akhirnya ayat ini berlaku juga dalam kehidupan penghafal Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari mengingatku, maka dia akan merasakan kehidupan yang sempit. Ya, meskipun konteks ini sebenarnya tidak tekstual berbicara seperti itu, tetapi ini kenyataannya seperti itu. Ketika kita nggak murojaah gitu ya, meskipun hari itu ziyadah, itu rasanya yo ma'isyatan dongka, yo sempit, sumpah. Rasanya galau. Yo apa hafalanku kemarin? Gimana hafalanku kemarin? Kalau yang mana syurum nggak berani nih. Sebenarnya ada hadis yang mendukung kalau mau dibawa ke konteks hafalan Quran juga ada, tetapi hadis itu kurang valid ya, jadi kurang kuat. Bisa nggak meneruskan. Tapi ma'isyatan dongka itu benar-benar kita kerasa banget. Seakan-akan kalau nggak murojaah itu ya ada yang kurang, kayak sempit gitu, nggak lengkap lah rasanya sehari. Nah itu tapi kalau sudah terus kebiasaan ya, namanya sudah kebiasaan ya, hal buruk kalau udah kebiasaan ya kayak nggak terjadi apa-apa. Dan naudzubillah, jangan sampai kita merasakan seperti itu. Jadi kita tetap harus segera hatam, tapi di sisi lain kita juga harus murojaah biar hafalan kemarin nggak hilang. Nah, sekarang nih saya mencoba menginventarisir alternatif bagaimana kita bisa menjaga keseimbangan antara kalau kemarin berdasarkan pengalaman Ustadz Deden yang ikut kajian beliau, mungkin beliau kan bagi tuh 50% murojaah, 30% menghafal baru, 20% tilawah. Saya sepakat dengan pembagian ini, tetapi secara pribadi saya lebih menggunakan ini untuk teman-teman yang afwan, yang mungkin bacaan Qur'annya kurang lancar, sehingga mereka masih butuh tilawah. Atau mungkin ketika Ramadan kayak gini nih, saya sepakat murojaah, menghafal baru, ada tilawahnya, sepakat. Tetapi dalam konteks lain, kalau misalnya Qur'annya udah bagus atau di luar Ramadan, yang nggak ada tajwid hatam gitu ya,
Saya lebih sepakat kalau misalnya prosentasenya yang ada di bawah. 40%-nya ziyadah, kemudian 30% murojaah hafalan lama, 30% adalah murojaah hafalan baru. Jadi murojaah itu juga butuh dibagi juga waktunya. Kapan kita murojaah hafalan lama, kapan kita murojaah hafalan baru. Seperti itu. Jadi murojaah hafalan lamanya jangan ketinggal tuh kalau ikut paradigma ini. Nah, kalau kita sudah menetapkan persentase kita, maka bagaimana kita menjaga itu loh yang berat itu. Menjaga itu yang berat. Kita tetap istiqomah murojaah, istiqomah menambah hafalan baru, dan istiqomah ziyadah. Itu yang paling berat. Menghafal itu mudah. Murojaah itu mudah. Tetapi yang berat adalah istiqomah untuk terus ziyadah dan terus murojaah. Apalagi kalau sudah afwan, permasalahan istiqomah ini menjadi problematis juga kalau di saat proses dia nggak istiqomah. Afwan loh ya, nanti ketika sudah mungkin, ini juga rawan nggak istiqomah itu murojaah itu. Sekali lagi, kalau di saat proses dia tidak istiqomah murojaah, nanti ketika sudah mungkin bakal kelihatan tuh. Gak usah mungkin dah, udah jalan, udah hatam, sulit itu. Maka proses untuk istiqomah itu ya dimulai dari sedini mungkin. Kalau kita yang telat udah selesai belum juga istiqomah, minta ke Gusti Allah. Minta ke Gusti Allah, ya Allah, Allahumma rzuqna birridha wat tuqa wal istiqomah. Itu kan doanya kiai-kiai. Kami itu selalu seperti itu. Minta istiqomah. Karena istiqomah itu pemberian dari Allah. Istiqomah itu adalah bagian dari, bahkan lebih utama daripada karomah. Bagian dari karomah yang tingkat karomahnya lebih tinggi. Jadi kalau kita ngomong hierarki ini ya, hierarki konsep wilayah, konsep wali dalam Sunni itu kan akhirnya wali itu kan karomahnya beda-beda. Ada yang diberi karomah dengan bisa terbang misalnya, ada yang bisa diberi karomah dengan menyembuhkan orang sakit. Itu karomah dan itu kenyataan ada. Tapi tingkat karomah yang paling tinggi adalah ketika seorang wali bisa istiqomah dalam melakukan ibadah atau dalam melakukan amalan yang menyebabkan dia dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau istiqomah dengan Quran, kalau Quran itu adalah amalan terbaik, maka istiqomah dengan Quran tentu adalah amalan juga, adalah istiqomah yang terbaik, yang untuk mendapatkannya kita butuh effort. Benar, butuh effort teman-teman untuk istiqomah dengan Quran. Gak bisa sak-dek-saknyep, gak bisa yang yang tiba-tiba sekarang kita bisa istiqomah, enggak. Selain diimbangi doa, berproses dulu. Istiqomah, murojaah 1 juz dulu dah sehari. Terus lanjut nanti istiqomah, murojaah 2 juz dulu dah sehari. Istiqomah, murojaah 3 juz dulu dah sehari. Dan ini yang sempat benar-benar diamalkan oleh siapa? Hadratus Syekh, oleh Kiai Sayyidus Syekh Muhammad Munawir. Ya, Munawir Krapyak. Jadi kalau kita ngomong Indonesia, silakan nanti search Kiai Haji Munawir Krapyak. Pondok Krapyak itu adalah terhitung pondok yang paling sepuh untuk Quran, pondok Quran besar. Jadi kita nyebut misalnya Mbah Kiai Arwani Kudus, kemudian Demak, Jeporo, itu kan banyak Quran, itu hampir semuanya dari Krapyak. Masuk guru-guru Quran Jawa Timuran, kiai-kiai salah satu itu juga rata-rata sanadnya dari Krapyak. Lah Mbah Yai Munawir Krapyak itu belajar istiqomah murojaahnya juga luar biasa. Kalau ngafalnya kan beliau cepat juga tuh 70 hari atau dalam 40 hari nih. Lah murojaah beliau itu berawal dari 3 juz. 3 juz murojaah 5 tahun. Kemudian 5 juz, murojaah 5 juz 5 tahun. 10 juz 5 tahun. 13 juz 5 tahun. Gitu. Jadi untuk naik
biar demi menjaga keistiqomahan. Naiknya pelan, tapi pasti. Ede kan enggak ya iso murojaah sak juz sak wulan gitu aja bulan depan nyobalah 2 juz. Letek 3 hari udah mandek malah. Berat. Itu ya. Jadi pembagian prosentase nih. Berikutnya adalah pembagian jam Al-Quran. Nah, ini kalau kita nggak bisa bagi persentase angel, jamnya wes yang dibagi. Kita punya jam wajib untuk Quran itu kapan? Ini bagi teman-teman yang di pondok mestinya lebih gampang. Mestinya lebih gampang. Tapi teman-teman yang di luar harus butuh effort. Teman-teman yang sudah pengabdian, Bapak Ibu yang sudah kerja, ini butuh effort yang lebih. Kenapa? Karena jamnya udah nggak ada yang ngatur. Jamnya udah nggak ada yang ngatur. Rasa no kon biyen ketika diatur angel rasa sekarang bingung mengatur diri sendiri juga toh akhirnya. Tentukan jam antum yang istiqomah kapanpun, tapi itu harus benar-benar jam, nggak boleh diganggu gugat untuk Quran itu. Misalnya habis subuh pokoknya habis subuh mutlak saya harus Quran, habis maghrib mutlak harus Quran. Nah itu baru dibagi. Kalau saya punya waktu habis subuh dan habis maghrib yang wajib, berarti habis subuhnya ziyadah, habis maghrib saya harus murojaah. Gak kena ziyadah semua. Murojaah semua, ya monggo, gak katam-katam kok. Sampai tua, sampai dua anak gak katam-katam. Ya harus dibagi. Jam yang kita punya dibagi. Tadi persentase, sekarang jamnya nih ya. Berikutnya adalah membagi hari. Lah ini, membagi hari ini bisa juga buat yang benar-benar sibuk. Ya meskipun sebenarnya kalau Quran dimasuki Quran itu jadi makin berkah. Tapi kalau misalnya sibuk oke bagi hari. Bisa misalnya ziyadah dan murojaah hafalan barunya, ziyadahnya hari Senin sampai Kamis. Itu sambil murojaah hafalan baru itu. Jadi yang dihafal Senin sampai Kamis itu ya Senin sampai Kamis harus murojaah terus. Jangan sampai enggak. Baru yang murojaah hafalan lama dan antum mengakumulasi menggabungkan yang hafalan baru itu di hari Jumat sampai Sabtu. Atau dibalik, monggo yang misalnya saya kalau Senin sampai Jumat sibuk kerja Ustaz, ya wes diwalik. Ziyadahnya hari Jumat Sabtu, cari waktu yang longgar, sehari dapat 2 atau dapat 3 halaman, misalnya kan longgar toh lek Sabtu Ahad. Nah, udah itu ditambah tuh 2 halaman misalnya. Ya, 2 halaman digabungkan 4 halaman Sabtu Ahad. Ya udah itu selama Senin sampai Jumat di murojaah. Sambil murojaah hafalan lama. Dapat semua kan berarti ziyadahnya dapat, murojaah hafalan baru lamanya dapat. Tapi tetap harus yang lama harus diopeni sambil yang hafal yang baru itu. Nah, ini menisayakan pembagian yang semacam ini menisayakan tidak ada kata libur untuk Quran. Ini kudu ini sudah mendarah daging ini sejak kita buka Quran pertama Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam Mim. Ketika udah buka kayak gitu ini sudah harus tertanam ini. Sejak saat ini nggak ada hari libur untuk Quran. Karena ia tidak pernah libur memberikan kenikmatan, walaupun maksiat kita tetap jalan. Maksiat mendino tetap jalan. Barangkali dengan istiqomah bersama Quran, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunan-ampunan kita, berikan kemudahan-kemudahan bagi kita, meskipun di sana sini maksiat belum bisa kita tinggalkan. Jadi jangan pernah ada libur dan Quran. Terutama kalau yang model pembagian kayak gini ya. Berikutnya, setelah pembagian jam, pembagian hari, pembagian tanggal. Nah, ini bisa juga ini. Ustaz, saya kalau tanggal muda itu kan lagi habis kajian nih semangat-semangatnya. Ya Allah untuk bersyukur semangat. Wes, ngapalin tanggal 6 tok gak apa-apa. Tapi setelah itu rojaah ya. Atau misalnya pengen ngepas 20 hari, saya pengen 20 hari itu pas 20 juz. Ya udah kalau gitu gini, ziyadahnya sehari 1 halaman diulang-ulang dalam sholat ikut tok wes.
Itu aja dah, sehari itu tok dibaca, setiap sholat dibaca, setiap sholat dibaca. Sambil murojaah hafalan lama di luar sholat. Ya, murojaah hafalan lama ini tetap harus siapa di dalam dengan menggunakan pembagian kayak gini. Murojaah hafalan lama sambil jalan, tapi satu hari satu halaman diulang dalam sholat, besok ditinggal, besok ditinggal. Halaman 1 besok ditinggal, nanti hafalan 2 diuplek, diuplek dalam sholat, terus sambil murojaah hafalan lama. Hafalan lama itu maksudnya hafalan yang sudah juz-juz yang sudah selesai tuh. Uplek halaman 2. Besok halaman 1, halaman 2 ditinggal, halaman hari ketiga, halaman ketiga. Sampai selesai 20 hari, nah udah mandek. Sudah berhenti dah. Murojaah ziyadah selesai. Terserah mau siap setengah juz kayak gitu, seperempat atau 1 juz kayak gitu apa. Nah, selesai 10 hari sisanya untuk menggabungkan. Nah, menggabungkan hafalan-hafalannya kemarin. Sambil pelan-pelan murojaah hafalan lama. Murojaah hafalan lama itu nggak usah banyak-banyak. Yang penting terus dicanda. Kalau saya prinsipnya kayak gitu. Udah. Itu pembagian tanggal. Terakhir adalah metode setor mengulang-ulang. Wes ini sudah paling akhir sudah. Wes paling benar-benar berat untuk perpaduan murojaah ziyadah wes. Setor berulang ini tapi agak lama ini. Wes setor pertama setor toh. Misalnya pertama dapat 2 tahun. Ini kayaknya kemarin sempat disampaikan juga kan sama Ustadz ya. Sama Ustadz Deden ya. Setor pertama 2 tahun, setor kedua setahun, setor ketiga 6 bulan, setor keempat 3 bulan. Itu gak usah karo murojaah wes. Pokok setor aja itu nanti kayak gitu. Dan ini juga dipakai sepertinya di pondoknya Ustadz As'ad, sepertinya loh ya. Saya sempat dengar meski nggak dari beliau langsung, tapi beliau besok sepertinya akan misi lagi. Itu pondoknya itu keren itu. Itu pondok ya. Anak-anak seusia SD itu udah pada selesai tuh. Banyak teman-teman saya itu dari sana. Kudus itu kan terkenal besar ya, tapi saya nggak terlalu nggak terlalu banyak melihat alumni Kudus yang mereka sudah CSI dan lain sebagainya belum. Tapi kalau dari pondok ini Sukabumi ini banyak dan bagus-bagus lancar-lancar. Metodenya kalau nggak salah kayak gini. Jadi wes pokok store. Ya anak-anak namanya anak-anak store. Bodoh amat kerjaan gitu. Sepaham saya, tapi coba mungkin bisa diklarifikasi besok. Setelah itu 2 tahun selesai langsung 1 tahun, besok store lagi 1 tahun, besok store lagi lebih ringkas dan lain sebagainya. Seperti itu mentok-mentoknya udah nggak bisa menjaga keseimbangan antara ziyadah dan murojaah. Oke, seperti itu mungkin. Monggo teman-teman ada yang bisa dibagi, bisa di-share atau bisa ditanyakan jika ada masalah. Dipersilahkan. Baik. Jadi ini moderatornya telat ya karena Moderator baru ya. tahu kalau jadi moderator. Ya, baru tahu kalau jadi moderator. Jadinya ya, karena moderator biasanya berhalangan jadi terpaksa. Kalau moderatornya yang ini ya udah saya live aja nanti pertanyaannya dijawab sama moderator. Baik, monggo. Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung untuk ngacung atau langsung untuk berbicara, bersilakan. Oke teman-teman, atau ada yang boleh di-share dong gimana pengalaman murojaahnya? Ada ya? Saya Tan. Oh, nggak usah tanya juga. Ini gini. Gimana? Menanyakan gini. Dulu kan tuh tasmi 20 juz ya, 1 sampai 20. Itu kan otomatis alhamdulillah sekarang posisinya itu ya remang-remang lah gitu. Terus yang sisanya itu meskipun pernah setor, tapi karena setornya dengan metode cuma setor toh gitu, gak dimurojah apa gitu, cuma ya dulu itu ya cuma setor toh. Akhirnya sampai sekarang yang terakhir itu gelap. Nah, untuk meminimalisir yang 20 juz itu supaya lebih agak terang gitu, lebih terang, kemudian tapi
tapi saya itu pingin ingin menggarap yang gelap-gelap itu. Misalkan dalam satu hari satu halaman. Nah, minta solusinya untuk yang 20 itu enaknya bagaimana gitu. Misalkan setiap hari di apa namanya di murojaah tapi sambil lihat, atau di murojaah tapi tanpa lihat gitu. Soalnya kalau benar-benar tanpa lihat susah. Maksudnya gimana? Maksudnya paham nggak? Paham, insya Allah paham. Nanti kalau nggak paham, antum luruskan. Ya. Teman-teman yang lain mungkin. Ini kayaknya pertanyaan model kayak gini bisa dijawab oleh Ustadz Syafiq, tapi menggunakan model rasional ya. Jadi model-model apa? Siapa filsafat-filsafatnya Aristoteles gitu ya, bukan filsafat yang empiris. Kenapa? Karena Ustadz Syafiq kan kayaknya dia udah lancar mulu gitu sampai selesai gitu kan. Nah, kalau kayak gini, ini sebenarnya case-nya banyak sama dengan ketika aneh ngafal kan, Ceng. Jadi ketika saya ngafal sudah selesai tuh setor 30 juz. Nah, setor 30 juz itu yang lancar aneh ya sekitar 18-an itu. Nah, sekitar 18-an. Itu pun modus banget tahu lancarnya kenapa, lancarnya gimana. Jadi lancarnya itu karena kiai itu kalau tiba-tiba ngajak santri hataman gitu ya, ngajak santri hataman itu enggak ada, jadi kita nggak dikasih persiapan. Misalnya kalau tasmi itu kan kadang kasih tahu kamu bisa baca juz ini. Oke, saya tuh nggak ngajak hatamannya itu ya pagi gitu ya, pagi mau berangkat dia itu langsung ayo amin milu gitu. Kalau pas lagi di pondok, jadi kita itu kalau lagi meskipun liburan kadang nggak merasa aman gitu karena cocok hataman dan lain sebagainya. Nah, karena seperti itu, ya kita harus siap. Dan kalau di sini yang dibaca di MIK ya, dibaca di MIK karena hataman itu rata-rata dari pagi sampai duhur selesai, maka yang dibaca di MIK itu kadang cuma 15 sama 3 belakang, 2 atau 3 belakang. Nah, itu artinya biar saya nggak rai-rai gedek banget nih mukanya, biar nggak tercoreng-coreng amat kalau lagi diajak kiai, yang tak lancarkan ya itu 15 itu 1 sampai 15 sama 3 belakang. Modus banget ya. Tapi setidaknya itu ya alhamdulillah masih ada kayak gitu. Jadi saya nggak malu-malu banget, dan ketika selesai itu masih kepegang itu 18. Selainnya ngebut terus, pokoknya ngebut. Apalagi sambil sekolah yang ngebut. Ya udah beneran nggak bercanda, nggak kepegang tuh. Sampai suatu ketika itu diajak hataman di haulnya kiainya adikku si Nikmah. Si Nikmah itu kan mondok di Rasa ya. Tiba-tiba diajak hataman ke sana. Kalau hataman di sana mulainya malam, jadi kebaca semua. Aduh mati. Suruh baca juz 20. Astagfirullahaladzim. Di pondoknya orang, kemudian kita suruh baca juznya nggak lancar. Ya Allah, itu rasanya beneran. Nah, sampai hatam pun akhirnya ya segitu itu saya dapatnya 18. Akhirnya bagaimana saya mengatasi itu kurang lebih mungkin setengah tahun setelah itu ya, setengah tahun setelah hatam, setengah tahun lebih setelah hatam itu kemudian bisa kepegang 30. Jadi saya petakan juz yang benar-benar lancar 1 sampai 10 dan 29 30 waktu itu saya memetakan seperti itu saya upayakan biar semakin kuat saya nggak pegang Quran dulu. Saya nggak pegang Quran dulu. Tapi kan gatel ya, kuatel memang. Saya itu dulu ngerasakan banget. Yang namanya murojaah megang Quran kayak gini, ragu dikit itu gaubah terus buka. Kan gitu saya, segitu ya. Nah, untuk mengatasi itu saya akhirnya mungkin teman-teman juga sempat melihat dulu saya murojaahnya di sholat. Maksudnya proses melancarkannya itu di sholat. Dan itu kelihatan banget. Jadi kenapa kalau di sholat akhirnya mungkin nggak kita buka. Sebenarnya bisa saja secara fikih, misalnya saya menggunakan lintas mazhab tidak menggunakan mazhab Imam Syafi'i, ketika saya ngambil kemudian kami buka bisa. Tapi saya menahan diri untuk tidak membuka. Kalau lupa gimana? Ya udah dilompat aja. Dilompat kok di halaman itu masih lupa tuh. Di halaman itu masih lupa berarti ditandai.
diiling-iling, diingat-ingat bahwa halaman ini saya nggak lancar, nanti saya harus lancarin. Nah, sempat juga saya sampai untuk membuat hafalan kuat itu saya petakan yang ragu dan yang lupa. Jadi ada ayat yang ragu juga saya ingat-ingat dalam sholat, saya ingat, oh saya tadi ragu di sini, ketika sholat setelah selesai setengah juz atau 1 juz dibuka. Dan itu saya tandai. Karena masih saya merasa saya belum kuat nih di situ hafalan meskipun sudah jalan, tapi belum kuat. Saya pengen menguatkan dulu. Jadi yang 1 sampai 20 itu silahkan dipetakan, silahkan dipetakan mana yang lancar, tapi berusaha untuk tetap dikuatkan. Bisa menggunakan seperti itu. Kalau ragu jangan buka, ditandai dulu. Kalau sudah ditandai, misalnya antum tulis, saya dulu ditulis ke dalam lembar kertas itu biasanya, ditulis, nanti dibuka, dicek di Quran, di situ diulang-ulang, jangan sampai ada ragu. Seperti itu. Cara yang paling menarik sebenarnya caranya Ustazah Yuhanida. Nanti biar beliau cerita sendiri ya. Itu Masya Allah. Masya Allah, kapan sih beliau? Tanggal akhir-akhir katanya. Itu sangat menarik. Ntar biar beliau cerita sendiri bagaimana cara melancarkan. Itu melancarkan dan menjaga agar tetap lancar. Itu seperti itu. Nah, saya baru murojaah menggunakan mushaf. Belum lama saya baru akhir-akhir ini beneran. Baru akhir-akhir ini. Dulu kan mungkin teman-teman juga lihat kan saya jarang kan murojaah menggunakan mushaf. Meskipun ya tahu sih kalau murojaah itu menggunakan mushaf itu bagus, tapi saya masih ada dalam tahapan mikir masih pengen menguatkan juga. Terus kalau murojaah mushaf itu bawaannya aku ngantuk. Jujur ya, gitu ya, ngantuk jadi ya. Ya kemudian murojaahnya pakai mushaf. Tapi akhir-akhir ini saya kalau tidak di dalam salat saya lebih sering menggunakan mushaf. Dan itu memang bagus. Di pondok di mana? Di Bustanu Usyakil Quran. Bustanu Usyakil Quran itu pondoknya Mas Abdullah Faqih yang sempat 2017 ya. 2017 juara 3 internasional di Masjidil Haram. Itu sampai sekarang kiainya, Kiai Harir itu sudah meninggal belum sih? Atau baru meninggal ya? Tapi sampai sepuh itu beliau itu murojaah tetap binator, terus binator. Ya luar cari Masya Allah. Seperti itu. Jadi monggo silahkan antum mau pakai yang langsung pakai mushaf untuk menguatkan atau jangan dulu atau enggak dulu. Kalau saya sih kalau masih manja biar enggak ketergantungan coba mushaf dilepaskan dulu, kecuali juz yang benar-benar udah tok juz 1 sampai 5 misalnya berwis gak raga ada yang ragu sama sekali, udah saya kalau murojaah itu silahkan pakai mushaf gitu. Terus yang sisanya bagaimana? Sisanya nambah aja pelan-pelan dikit-dikit tapi istiqomah aja. Nambah istiqomah. Tahu ya, saya juga semakin tahu insyaallah kesibukan antum, kesibukan jenengan semua untuk memproses menambah lagi itu memang suatu hal yang sulit, tapi coba istiqomah. Jadi sedikit aja sudah satu halaman pelan-pelan tapi diistiqomahkan. Satu halaman pelan-pelan, yang penting yang belakang ini jangan ditinggal. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Satu halaman kan gini nih. Logikanya meskipun kita kayak ngafal baru, tapi insya Allah tidak sesulit ketika kita dulu pertama ngafal. Meskipun kita kayak ngafal baru, tetapi insya Allah tidak sesulit pertama ngafal. Saya cerita dikit ya. Saya ngafal kitab ini berapa kali bolak-balik sampai sekarang belum lancar-lancar, belum selesai lagi. Tapi bagaimanapun juga ketika saya setor kedua, saya setor ketiga, itu ya nggak sesulit ketika dulu setor pertama. Nah, meskipun dulu ketika setor pertama itu saya dalam daurah, setor kedua ketiganya saya nggak daurah, tapi relatif lebih mudah. Jadi tambah aja dikit-dikit, tapi tetap yang belakang tetap diopeni. Dikit-dikitnya itu yang penting diopeni juga. Maksudnya kita benar-benar punya waktu yang khusus untuk nambah hafalan baru itu. Tadi loh prinsipnya ada satu waktu khusus untuk nambah hafalan baru. Murojaah di hari itu yang ditambah di hari itu cukup di sholat. Sholat pokoknya sholat qobliyah, ba'diyah itu dibaca insya Allah gampang. Gampang kok kalau kita ngomongi apa yang sudah
sudah senior bisa mikir gini gampang. Beda kalau misalnya kita anak-anak ketika murojaah dibaca ya itu iya juga kita tetap kasih tahu, tapi kan rasanya sulit. Kalau ke antum kan lebih relatif lebih gampang. Mungkin teman-teman yang lain ada yang bisa share coba. Bukunya hampir habis. Tahu coba terakhir dah kita lihat di chat ada nggak? Oh nggak ada. Teman-teman mungkin bisa sambil sharing. Sambil melengkapi Ustadz Amin ya. Jadi tadi kan Ustadz Ya, Amin menceritakan mengenai Pondok Sukabumi itu ya. Ya. Nah, kebetulan banget besok itu yang ngisi adalah Ustadz As'ad yang di mana beliau adalah alumni pondok itu. Ya, benar. Kebetulan banget. Jika memang jenengan semua enggak, karena beliau ceritanya panjang. Intinya adalah di pondoknya dulu itu penuh dengan kekerasan. Nah, itu. Jadi, kenapa kok bisa produknya kecil-kecil bagus-bagus? Karena dengan kekerasan, nggak setor, cepatnya. Begitu. Mungkin besok bisa dipertajam lagi di kelasnya. Ya, makanya sebenarnya gini sih. Yang mengisi besok. Iya. Sebenarnya gini, materi-materi model Ustadz As'ad itu sebenarnya gini ya, cocok di metode ziyadah, karena dia ketika dia kecil dia ngapal sendiri. Kemudian ketika dia sekarang udah dewasa dia nganter anak-anak buat ngapal. Nah, kemudian bagaimana konsistensi murojaahnya yang Masya Allah di tengah kesibukan beliau itu juga sangat cocok banget buat materi-materi murojaah kayak gitu. Hanya mungkin beberapa orang kan perlu digali lebih lanjut ya untuk kita mengetahui yang lebih gitu. Seperti itu. Overall sih seperti itu ya teman-teman. Ada ini lagi, monggo terakhir cukup ya. Monggo. Ya intinya dimanapun posisi kita sekarang, entah baru khatam, belum sempat murojaah, entah baru mungkin 5 juz, 10 juz, 15 juz, 20 juz, atau bahkan sudah mungkin jalan semua, itu adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semua orang dipilih. Jelas banget itu ketika kita melihat Quran surah Fatir, "Auratnal kitab alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami mewariskan Al-Quran ini, Alkitab ini kepada orang yang kami pilih. Sudah jelas-jelas dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita bersyukur dimanapun posisi kita, overall kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang belum misalnya belum terjun ke ngafal, antum ikut acara ini, antum tergerak untuk tahu bagaimana saya harus menghafal, bagaimana saya harus memulai, bagaimana saya melancarkan, itu juga petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus segera dieksekusi. Karena hidayah itu kalau lama mengendap, kadang dia juga menjadi kabur kena angin-angin hawa-hawa yang lain. Apalagi kalau sudah kena lingkungan seperti itu. Nah, kita selain bersyukur kepada Allah terus setiap alhamdulillah setiap kita habis sholat itu kita sambil dibatin gitu loh teman-teman. Alhamdulillah ya Allah sudah lancar 5 juz. Alhamdulillah ya Allah sudah lancar 10 juz. Alhamdulillah ya Allah sudah lancar 15 juz. Alhamdulillah ya Allah sudah lancar 30 juz. Itu bentuk syukur kan? Bentuk syukur yang sangat kuat. Sehingga ketika kita bersyukur, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Allah bakal nambah lancarnya berapa, nambah hafalannya berapa. Itu terus disyukuri dan jangan kemudian merasa aman dari pergeseran status. Dalam arti jangan merasa aman, jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala nggak lagi milih kita. Saat kita mulai males, saat kita mulai futur, gitu coba jangan-jangan Allah Subhanahu wa Ta'ala mulai tidak memilih kita lagi. Dia mulai berpindah hati, tidak mau pakai kita untuk menjaga Al-Qur'an. Oleh karena itu doa yang saya ingat banget diajari oleh guru-guru adalah Allahumma istakhdimna, Allahumma ista'amilna, gitu ya. Ya Allah pakai hamba yang hina ini untuk menjaga Qur'anmu ya Allah.
pakai, gunakan untuk menjaga kalam-kalammu. Wala tastabdilna, dan jangan engkau mengganti kami dengan orang lain, dengan menjadikan orang-orang baru untuk menjaga kalam itu, tetapi kita justru meninggalkannya. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah atas semuanya. Insyaallah akan dilengkapi oleh materi-materi yang lain. Allahumma fiqhil aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan atas ilmu yang disampaikan oleh Ustaz Amin. Ceket ya, Afan, ceket. Insya Allah besok kelas kita akan diisi oleh Ustaz As'ad Daroini, yang dimana beliau akan menyampaikan mengenai bagaimana sih cara kita untuk menghafal dan dikala kita sibuk. Dimana beliau itu, Masya Allah, itu lulus SD sudah lancar, Al-Qurannya sudah lancar. Nah, saya rangkum sedikit mengenai penyampaian Ustaz Amin tadi, bahwasanya intinya adalah tiada hari tanpa Al-Quran. Tiada hari tanpa Al-Quran. Kalau tanggal muda itu murojaah, tanggal tua ziyadah. Kalau hari Senin sampai Kamis ziyadah, hari Jumat sampai Ahad murojaah. Kalau subuh ziyadah, kalau maghrib murojaah. Intinya adalah tiada hari tanpa Al-Quran. Jadi sekarang pembahasannya bukan cuma tanggal muda ada uang, tanggal tua nggak ada uang ya. Jadi tanggal muda murojaah atau ziyadah, kemudian tanggal tuanya murojaah atau ziyadah. Mungkin seperti itu. Semoga peserta sekalian semakin dikuatkan dalam menghafal dan memurojaah Al-Qur'annya, dikuatkan semangatnya, dikuatkan tenaganya, dan Allah beri kesempatan untuk menikmati bagaimana indahnya dan bagaimana rasanya ketika kita sudah khatam 30 juz dan bisa membaca semuanya terang benderang. Begitu, saya tutup majelis ini dengan bacaan. Mari kita tutup majelis ini dengan bacaan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.